Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailil Inayah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab 2B. Saya akan sedikit menjelaskan tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melewati perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal ini terjadi di Mekah dan Madinah. Di Makkah terjadi selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Sedangkan di Madinah terjadi selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran diambil dari kata nazala yang artinya turun dan Al-Quran. Sedangkan nuzulul Quran menurut istilah adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui 3 tahap penurunan. Yang tahap pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfuz. Selanjutnya, pada tahap kedua, pada proses kedua ini, Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Hal ini berdasarkan atas riwayat dari Ibnu Abbas, dan pada tahap kedua ini berdasarkan pada surat Al-Qadar ayat 1 dan surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam sebagian tafsir, Lauhil Mahfuz disamakan dengan kitabin maknun, yang berarti kitab yang terjaga. Akan tetapi, sebagian umum mendefinisikan bahwa Lauhil Mahfuz adalah tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Pada tahap ketiga, yakni Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Ayat yang menerangkan tentang ini adalah firman Allah yang berbunyi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Bab selanjutnya yakni asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran, baik menjelaskan suatu hukum asalnya dalam berupa pernyataan maupun peristiwa asbabun nuzul yang ada. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa diambil dari peristiwa Nabi atau pernyataan Nabi itu sendiri. Ditinjau dari segi peristiwa asbabun nuzul dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, adanya suatu peristiwa karena terjadinya konflik, seperti konflik antara suku Khazraj dan suku Aus, di mana konflik tersebut terjadi karena adanya fitnah yang dilakukan oleh kaum Yahudi, sehingga turunlah ayat Ali Imran ayat 101. Yang kedua, yakni adanya peristiwa yang menggambarkan suatu yang fatal. Misalnya, seorang imam masjid yang membacakan salah satu surat yang kurang benar dikarenakan imam tersebut dalam keadaan mabuk. Maka, turunlah surat An-Nisa ayat 43. Yang ketiga, yakni sebuah peristiwa berupa keinginan atau cita-cita, seperti keinginan Umar bin Khattab yang ingin menjadikan makam Nabi Muhammad sebagai tempat ibadah. Beberapa manfaat memahami dan mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah pemberlakuan sebuah hukum. Yang kedua, meyakinkan kepada manusia bahwa Al-Quran adalah benar kalam ciptaan Allah, bukanlah buatan manusia sendiri. 3. Mengetahui sebab turunnya sebuah ayat. 4. Menjelaskan sebuah hukum yang khusus yang ada di dalam Al-Quran. 5. Seseorang akan mengetahui suatu peristiwa yang menjadikan hukum. 6. Dapat mengetahui hukum-hukum yang khusus walaupun lafaz-lafaz tersebut bersifat umum dan itu berkaitan dengan asbabun nuzul. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.